Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur fid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dan yang kami muliakan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Andi Darussalam MAG. Beliau adalah dosen UIN Alauddin Makassar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prof yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini dan memberikan hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan izin-Nya jualan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, tempat yang penuh berkah, dalam rangka memperingati salah satu peringatan Hari Besar Islam, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada saat sekarang ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan sehingga pada saat sekarang kita sempat hadir di dalam masjid kita ini yang sedang dibangun demi untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 3 hal demi untuk pelaksanaan kegiatan kita ini. Yaitu yang pertama, atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan ibu dan bapak untuk menghadiri undangan kami demi untuk mendengarkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita ikuti sebagai umat Islam. Kemudian daripada itu, sesuai keyakinan saya, keberadaan kita di dalam kegiatan ini, kita sangat-sangat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya serta maghfirahnya. Luqmanul Hakim pernah berpesan pada anaknya yang mengatakan, "Hai anakku, apabila kau dapatkan tempat majlis ta'lim atau kegiatan-kegiatan keagamaan, ceramah-ceramah agama, hendaklah engkau duduk mendengarnya ceramah agama itu. Kalau kamu mengetahui ceramah yang diberikan oleh penceramah, maka kau bertambah keyakinan daripada ilmu yang kamu dapat. Kalau kamu tidak mengetahui, berarti ilmu bertambah. Tapi yang harus kamu harapkan adalah rahmat Allah dan maghfirah Allah." Selama kita mendengarkan ceramah agama atau dakwah Islamiyah, selama itu malaikat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma warhamhu, Allahumma firlah." Si matanela doa kita malaikat na rekos ngal tudak ki maring kalimat tumani sesuai agama na sampai ke kita pada tuti ceramah agama. Justru daripada itulah mudah-mudahan nanti nareki hikmah maulid uruta pada tatoling isi bawah madeke walaupun komunitasan tentunya Luqmanul Hakim pesankan kepadanya maka dah yakin itu dia tujuannya pada sana. Kemudian kedua saya sampaikan adalah permohonan maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan kami ini terdapat kekeliruan atau kekurangan bagi kita, hendaknya mohon dimaafkan karena kita tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, selalu terdapat pada kesalahan, hanya Allah lah yang sempurna. Kemudian penyampaian ketiga, kita sama melihat sekarang masjid kita sedang dalam pembangunan dan penyelesaiannya belum sempurna. Maka dengan ini kita semua sebagai umat yang beriman, angka mana kita matapakna tu Allah Ta'ala
masih dia irisan ni makada alabbiran na masih dia na pakkelor kung Allah Taala bolano kung Allah Taala masih dia alabbiran na masih dia din wadi pakontrol kung Allah Taala. Justru daripada itu atas nama panitia meminta kerelaan hati kita idian kena were kung Allah Taala pakkedan wadi ngamani tatambe-tambe sumbangan yang masih dia sehingga wadi selesai sebawa sempurna. Dan yang paling mendesak sekarang ini Pak dan Ibu sekalian, melori Pataru bangun, walaupun belum sempurna ini, yang penting kita harus selesaikan bangunannya ialah tempat wudhu. Honro aja nekangnya menora dek pegawai jam. Justru daripada inilah panitia sangat-sangat mengharapkan kepada kita yang keri-weri Allah Taala dalne wadi ngaman kita sisihkan hilalan na iya masih gena kepada angka siruntuk mati rasul mundina kung Allah Ta'ala dan surga insyaallah. Tentunya kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada sahabatku, maka dari sahabatku waktu orang yang majapui kaum lebih warang param na warisi mun iya warang param. Maka dari sahabat suruh kung Allah Ta'ala magi dan kada ta mapakod tentunya hindi lebih ramatu orang parata na iya orang parana warisita. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam upat kelori orang paramu iya natu iya mupat diolong nyalem. Muasumbang elor na kuriyo kung Allah Ta'ala na iya orang parana warisimu iya natu ang kemusesa. Kita lihat sekarang ini pada ibu sekalian. Narekong kawatan para yapunana ritatang mata kita gagari TV. Justru daripada itulah narekota puran warang parata. Sekarang masjid Nurul Amin yang sangat sedang dibangun. Wadi ngaman yang kata sisihkan cedek dalek nangka nawala kung Allah Ta'ala si bawa pelama lebih nanya napa selengki kung Allah Ta'ala nan sabah maigan iya tapalawa insyaallah. Sini nata melebih kuang kehadir. Demikianlah kata sambutan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah huwal awwal alladhi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladhi la ghayata ba'dah wa sadiqun fil wa'di alilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bi da'watil islam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihad. Allahumma salli ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini teman-teman melebihkan sila-sila melebihkan kehadiran khususnya
Bapak pengurus masjid yang saya muliakan dan seluruh jajarannya, demikian juga pengurus Majelis Taklim Al-Husna yang bekerja sama dengan pengurus dan remaja sehingga pelaksanaan peringatan Maulid bisa berlangsung seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Ya, juga tak lupa saya sampaikan rasa bangga penghormatan kepada Ibu Ketua BKMT Kabupaten Wajo yang hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, ibu-ibu dan bapak-bapak, mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sesungguhnya diutusnya Nabi Muhammad itu tujuannya agar manusia ini bahagia. Jadi saya ulangi, situngat-tunganna nautusu ifungalla ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarikuam mengisininna rufatawe bisa berbahagia dalam hidupnya. Dan kalau kita ibukai tafsir-tafsir dulu, ya roh korange hurena tafsirkan ulama ta, itu rata-rata ulama menjelaskan begini: anzalallahu hadzal kitab li sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Situngat-tungan na nakaturo ifung Allah Ta'ala ro kitana esenge Quran cedi itu bawat tujuanna pekkogi carana yero fatawe namanya melino manyamato imatu asurmun. Maka hadirin yang mulia, jadi tujuannya ya agama tae de gaga sangadinna sarekuam maki madece ki kulino madece tokki kakuahera. Dan bagaimana caranya supaya ini bisa terjadi? Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana caranya menggapai itu kebahagiaan. Hadirin yang mulia, Nabi diutus untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu, kebahagiaan di dunia, di akhirat, kesuksesan, ketentraman, ketenangan, di bawah Allah letakkan pada pengamalan agama yang sempurna. Nigi topegoi agama yang sempurna, maka pasti orang itu akan bahagia dalam hidupnya. Jadi orang sekarang ini banyak mega sapa ya sengi kebahagiaan tapi di luar agama. Itu tidak mungkin. Awalnya ini contoh aku ya, supaya mudah. Nasaba mega tu makhluk na fung Allah Ta'ala kaya senggolo-kolo, kaya binatang, burung-burung dan lain sebagainya. Perlu dilihat ini ya manuk-manuk di mana letaknya kebahagiaan itu manuk-manuk. Taruhlah beku misalnya. Ya pun kabakku nampak ifatamai kaku kandangnya beku onrona. Yakin saja biar sangkarnya itu beku itu ya rosara akanna onrona beku biar terbikin dari emas, biar terbikin dari berlian, intan samruk, burung itu tidak pernah bahagia di dalam kandang itu. Dia akan cari jalan keluar. Itu nih kalau kebeku bolata, dia akan terbang ke sini, terbang ke situ, cari jalan bagaimana caranya keluar. Karena dia tidak pernah merasakan hidup bahagia di dalamnya itu. Karena kebahagiaan seekor burung itu bukan ketika berada di kandang, sekalipun apa yang dikasih makan. Namun kata pandrengi Pak, dia tidak akan merasa tenang, dia akan mencari jalan keluar. Karena kebahagiaan burung bukan di dalam kandang, tetapi kebahagiaan burung kalau dia terbang bebas di angkasa. Jadi itu manu-manu ya itu nama madeceng nareko, dia bisa terbang kemana-mana bebas, maka itu dia akan hidup bahagia. Begitupun juga oleh contoh kita ini di sini yang ketaparta.
Jadi Rasulnya agak senang balik. Kebahagiaan ikan itu bukan ketika dia ditangkap kemudian disimpan di kasur, sekalipun kasur itu miliaran harganya, dia tidak akan bahagia di situ. Atau kita kasih masuk di akuarium, kemudian akuariumnya kasih susu, kasih sirup, kalau perlu tambah madu, dia tidak akan bahagia di situ. Kebahagiaan ini ikan itu nanti dia akan bahagia kalau berada di air tawar atau air asin, dia bisa berenang bebas ke sana kemari. Disitulah kebahagiaannya. Jadi setiap makhluk Allah Ta'ala ada letak kebahagiaannya. Hadirin yang mulia, biasa kita minta ya sengi agar cacing, agar bahasa gini cacingnya. Lati. Ya lati itu kan hidupnya di tempat-tempat comberan, Pak, tempat-tempat kumuh, busuk dan lain sebagainya. Dia merasa bahagia kalau di situ. Coba kalau tabis sebi cacingnya, kemudian kasih naiki kakuakannya, pendek kaku kasoroe, namuma juta-juta linero, sprayna apa, dia tidak ikut tenang, karena bukan di situ namanya habitatnya, bukan di situ letaknya. Maka begitulah juga manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan kepada kita, dan Rasulullah juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini rupatawe narekomelo ki manyameng madece papadita se di bawah lena. Yana itu rifegoi agamanya dengan sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat hanyalah ketika manusia itu mau mengamalkan agama secara sempurna. Jadi niki pegoi amala agama, suku yakin dan percaya orang itu pasti akan bahagia dalam hidup. Maka hadirin yang mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi disebut sahabat. Narekoloki mita agama, Pak, bukan rekayasa masa depan, karang-karang tidak. Narekomeloki mita pekogi carana agama di parate itu harus menuju ke belakang. Mitai bagaimana Nabi hidup bersama sahabat. Nah, karena inilah sahabat, maka Nabi kita sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup sesama dengan saya. Yang saya bina dengan betul-betul. Inilah manusia yang terbaik yang pernah hadir di dunia ini. Nabi katakan sebaik-baik manusia adalah yang hidup sesama dengan aku. Maka hadirin yang mulia, kita bisa lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membina para sahabat, dan sahabat ini bahagia, tenang dalam hidupnya. Padahal kehidupannya ada memang yang kaya, ada yang pas-pasan, ada yang punya pangkat, dan ada yang raja jelata. Nah, hadirin yang mulia, di mana letaknya itu? Yaitu ketika kita melihat mereka mempunyai ada yang disebut dengan sifat-sifat sahabat. Oleh karena itu, melokap pada Turki, tolong ini dicatat dan dihafal baik-baik. Kalau ini kita resapi, Pak, insya Allah kita akan hidup bahagia, tenang dalam kehidupan ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin saya tidak akan banyak mengupas lagi tentang akhlak dan perilaku Nabi, karena ini sudah saya banyak kupas dalam ceramah-ceramah yang lalu. Ini saya sudah ceramah yang ke-7 di Wajo ini. Jadi ini sudah berseri, dan ibu kalau mau bisa lihat ada settingannya itu semua. Hadirin yang mulia, jadi oleh karena itu materi hari ini itu beda lagi. Saya ingin menyampaikan bahwa sahabat yang dibina Nabi itu merasa bahagia. Ada 6 unsur, mudah-mudahan cukup waktu. Kalau tidak cukup waktu, karena di sini saya selalu ceramah gini. Kalau subuh biasa saya isi, kalau tidak sempurna malam ini nanti akan saya sempurnakan di waktu subuh. Hadirin yang mulia, sahabat yang dibina Nabi itu
ada 6 sifat-sifat yang mereka miliki. Yang pertama, itu para sahabat Nabi yakin dengan kalimat thayyibah, yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nareko yakin kibu sungguh-sungguh dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada susah dalam hidup ini. Cuma mereka metode ini sengi napa lah rumah kada kalimat la ilaha illallah, tapi ini semasuknya dan bagaimana hakikatnya. Hadirin yang mulia, nareko melo kimi sengi engkap papa kutanana. Yang pertama aga betuanna, yang kedua aga masukna, yang ketiga aga gunana, yang keempat peku bicarana niruntuk hakikatnya. Jadi dalam persoalan seperti ini selalu, jadi kalau kita mau mengetahui sesuatu Pak, itu pertanyaannya paling sedikit 4. Aga betuanna, aga to masukna, aga gunana, nenia peku bicarana niruntuk ya sengi hakikatnya. Hadirin yang mulia, kita masuk kepada la ilaha illallah dulu. Karena ini kalimat la ilaha illallah, inilah kalimat yang dibawa oleh semua para nabi. Mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa ini adalah qulu la ilaha illallah tuflihun. Sininna rufatawe, ajepui madeceng la ilaha illallah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka hadirin yang mulia, aga betuanna la ilaha illallah. La ilaha illallah betuanna de gaga wajib risumpah sangalinna pengelata. Betuanna nyero. Tetapi aga masukna, inilah yang perlu kita paham. Yang dimaksud sebenarnya intinya la ilaha illallah itu mengeluarkan ifasumanang ifole riyatitta, keyakinan terhadap makhluk, bahwa makhluk bisa memberikan kebahagiaan. Ifasui manang iro keyakinannya, kemudian hanya memasukkan keyakinan ke dalam hati kita bahwa tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya. Jadi keyakinan kepada makhluk bahwa harta bisa membahagiakan, keluarkan itu. Ifasuero, pangkat bisa membahagiakan, tidak ada itu. Penghormatan manusia bisa membahagiakan, tidak. Kebahagiaan hanya akan datang apabila manusia mau taat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ifasuero mana keyakinan manusia, baru kita masukkan keyakinan kepada Allah di dalam hati kita bahwa Allah adalah segala-galanya. Jadi dari kumakundur keyakinan tapa aman. Jadi cedek pengalatali yang ngarang. Di dalam setiap kesempatan pengalatali ngarang. Ini tahu dimanapun dia berada, dia ingat Allah, maka insya Allah akan tenang dalam hidupnya. Hadirin yang mulia, kemudian di dalam hadis dikatakan itegar esong kalimat la ilaha illallah. Jadi tahu ibangun itu pakai sebelah kanan, kemudian kamu sebelah kiri. Mate tahu Pak, lo mate italkinkan to la ilaha illallah. Jadi tahu dia harus paham kalimat la ilaha illallah. Meninggal pun juga dia harus membawa kalimat la ilaha illallah. Nah makanya kita nigi to puadai kalimat la ilaha illallah wattunna melo mate, apakah diucapkan oleh mulutnya atau kakuatinna, yakin dan percaya orang itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak, maka lagi gampang itu pada iya. Oleh ini contoh, ini air, ini wai. Ini air kalau saya bocor, saya tumpah begini, itu pasti air Pak yang keluar. Tapi kalau isinya ini gelas, isinya kopi, saya tumpahkan begini, pasti kopi yang keluar. Ya kalau isinya teh, asal tertumpah maka pasti teh yang keluar. Itu perumpamaan. Jadi kalau hati kita, hati Pak,
itu penuh dengan kalimat la ilaha illallah, begitu meninggal dunia pasti kalimat la ilaha illallah yang keluar. Tidak mungkin Pak keluar kata-kata lain kalau di dalam hati kita penuh dengan kebesaran Allah, penuh dengan kalimat la ilaha illallah, meninggal pasti keluar dengan la ilaha illallah. Makanya dia Nabi tak afdalul zikir annahu la ilaha illallah. Dekna tu gaga sikri kaminam maraja kaminam matandre sangadinna puadai la ilaha illallah. Maka hadirin yang mulia, aga gunana ro maka dia Nabi ini kepuadai kalimat la ilaha illallah menjelang dia meninggal dunia wajib sama surga. Hadirin yang mulia, si tonget-tongenna ya sengat tepe inilah bagaimana memasukkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama itu pekori pertama ya ro kalimat supaya yakin dengan kalimat la ilaha illallah itu harus diulang. Supaya lebih jelas saya ingin terangkan tentang kalimat ini dengan bahasa sederhana. Dalam iman atau keyakinan angkaya ilmu yakin angkato yaseng ainul yakin angkato yaseng hakul yakin. Contohnya aku ya narekong ke polisi ada polisi dia masuk kemudian natane mana ki hadirin matepok mo kagama dia maca kama tembak. Tentu mapikir ki polisi dia angka pistol kaku pinggan. Kemudian dia sudah seragam polisi. Menurut ilmu pengetahuan analisa bahwa itu polisi itu pasti dididik untuk menembak. Nang katona pistolnya tambah yakin nih. Tapi makanya ki bawang yakin kak maca ki matembak. Analisa seperti inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Suatu keyakinan yang berasal daripada nalar ilmiah. Jadi mapikiri kemudian dia yakin, ini riasan ilmu yakin. Tapi dia apa selama bangkro? Iya. Kemudian yang kedua, angkayasan ainul yakin, yaitu keyakinan yang didapatkan panca indera, terutama indera penglihatan. Aku contohnya. Maka deh matapon rona makada polisi macam kamat tembak supaya yakin kau tongan kita perhati. Ala ko telo becuro. Taruh ke kurado kira-kira jarak 10 meter, 5 telo. Nala pistolna na tembai, kelima, tak. Buang malang. Nampak nata ini makada matapot tongomoko kamaka tembak. Tentu makada ki matapaki nasabak ni saja. Kita dengan mata kita bahwa mata kita tembak, kelima tembak ero na telo eta susungai kuro buang malang. Jadi inilah yang disebut dengan ainul yakin. Suatu keyakinan yang datang kepada kita nasabak pengalaman panca indera terutama penglihatan. Tapi itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan ini adalah hakul yakin. Yaitu di keyakinan tidak ada keraguan. Kekoi carana maka ini ronda polisi Pak keteloe. Ona tu 10 meter. Sekarang ale songkota tataro teloe kaku yolo songkota aja na 10 meter. 2 meter loka tembak yoro. Ya kumaka lagi tembak di bawah berarti betul-betul yakin ini yang disebut dengan hakul yakin. Tapi kumaka lagi fajifadorane ulu kuam mana kena berarti kita tidak yakin. Yang beginilah Pak banyak yang terjadi. Matepai makada Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah, sumber kebahagiaan, tapi itu lebih gaul.
dia tidak mengikuti itu petunjuk. Ini berarti mereka tidak yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan apa namanya ilmu yakin, ainul yakin dengan hakul yakin. Dan yang menyelamatkan kita itulah yang disebut dengan hakul yakin. Yakin sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat sangadinna pun Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, oleh ini contoh supaya jangan kampak manusia seperti kita. Nabi saja kadang-kadang nalupai yang namanya keyakinan seperti itu. Engkau nasi waktu yaro Nabi Musa mafadi babuana. Waktu na mafadi babuana dia gagal nengarang. Yang pertama nengarang ifong Allah Ta'ala. Maka dia gagal mulai papesoi pafaja lasai sangadin ifong Allah Ta'ala. Langsung melo doang. Ifuang. Mafadi babuaku luar biasa hadi nafuang. Kemudian hadirin yang mulia, ijello ko ifong Allah Ta'ala. Maka dia Musa engkau do kurak do kamuala nasui biasanya tuh kalau kita mengatakan teluk kaca menjadi sedih kemudian minum. Setelah dia minum, alhamdulillah pajatogan di bebuan. Ibu-ibu dan bapak-bapak berlalu waktu 1 tahun kemudian tepung hadis bebuana. Waktu nama hadis bebuana yang kedua ternyata Allah Ta'ala nengarang. Tapaningarang rumah kada otun tiolo meludak ka Allah Ta'ala na jelor ka rohul dodonge. Ay, mata rubami male dodonge, dia na ludar Allah Ta'ala yolo. Jokken male dodonge nampa nasu, kemudian nenung, apa yang terjadi ibu-ibu dan bapak-bapak? Dek na faja fadina babuana bahkan tambah berat yang dia rasakan. Sisanya dia nang letahan nang melo doang. Puang, mari na aku. Tonriolo, ya matowenu tapi faja la saku. Mari ya tonge, ya matowenu pada tambah la saku. Itegur ki kung Allah Ta'ala. Musa, tonriolo waktu nang fadi babuamu di gaga mengarang. Langsung ya mengarang. Fuang, di gaga wadi pafaji fadi babuamu ini beli bawah. Jadi jelokan ke bawah. Padahal saya mampu papajalah samu tanpa obat dengan obat. Tapi lomat pada aku maka dari ini dunia ada usaha. Tapi waktu ini yang kedua kau tidak yakin lagi dengan kau tania mengarang tapi mengarangnya dodongnya. Berarti kau yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah daun. Makanya rusak keyakinanmu maka aku tidak sembuhkan. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak nareko malasaki itana ke medece. Eko malasaki niga pertama yang ngarang dokter atau Allah Ta'ala. Dokter malasa tu namu ti dokter sembang itu jangan beli Pak Bura. Jadi kutanya dokter Pak Bura atau lain minyak gosok dia. Di dekat maka malasa nak kada sempajak ke yolo elo dari Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, disinilah letaknya, lemahnya keyakinan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang namanya Pak memasukkan keyakinan ini tidak gampang, perlu usaha terus sampai keyakinan ini masuk dalam diri kita bahwa dek gaga yang bisa memberi manfaat dan mudarat sangadinna wa Allah Ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah. Bagaimana mendapatkannya? Bicarakan Pak terus, bicarakan terus. Kemarin malam di masjid Labe Songko saya sudah banyak kupas tentang ini. Bagaimana membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, tapi yang lebih penting Pak, ini ibu dan bapak saya bisa lakukan. Narekuhur ki masam pajat tahajud elo doa ki made ciri Allah Ta'ala. Fuang tafassukku tapatu kasih. Fuang tafassukku rakat tapatu. Dek gaga mulai pasukku tapatu sangadinna ini. Teriki riwa tangga dunia melo doa Allah Ta'ala. Insyaallah nafassukku tapatu Allah Ta'ala. Jadi yang pertama itu Pak, dibicarakan terus. Kemudian
selanjutnya kita selalu berdoa kepada Allah. Kemudian jangan lupa tadi Ketua Panitia mengatakan rajinlah menghadiri majelis-majelis seperti ini. Matin lulu kemarin kalinya aja mana mega tas sedina bawang tak katening dia ceramah aman itu. Ya ku terlalu pula kiman kalinya ceramah berarti terlalu pula yang katening aman nih mega nih Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Inilah nabi kita. Aga batuan apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah pesuruh Allah. Batuan Muhammad Rasulullah. Tapi aga masukna. Inilah yang ibu dan bapak perlu perhatikan. Aga masukna kalimat Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah masukna satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat hanyalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yana roja punna ya senge Muhammadur Rasulullah. Jenare kumakade ke Muhammadur Rasulullah natanya nabi tata kaciri, ternyata salah sahadat. Jadi sahadat makada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yara Muhammad surana fung Allah taala masukna ro perkataan Muhammad surana fung Allah taala de gagalalan atau hanya satu jalan saja untuk membahagiakan diri kita di dunia dan di akhirat harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narekotanna nabi tetap kecuri Pak. Namun sogi kita langga-langga, matan refang kata tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena salah sahadat tak. Sahadat makada narekumelo ko berbahagia akkacueko lori nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin yang mulia, makada nabi ta man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi makka coy loria na fego ifarentaku na nimiri papesangkaku berarti na pojika karena sanabita. Na nigi to pojika maka dia nabita engkaka kusiruga si bawah matu asriun. Jadi ulangi maka dia nabita nigi pojika nigi pego ifarentaku na nigi papesangkaku berarti na pojika. Na nigi to pojika engkaka tumatu si bawah kakusurugana pang Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, jadi oleh karena itu fekugi carana ni fego yasanya kecintaan kepada Nabi. Nah, hadirin yang mulia, ini hari Jumat tadi sudah selesai nih Pak. Kalau hari Jumat mestinya sikir-sikir yang banyak kita lakukan adalah salawat. Mungkin sikir-sikir yang lain itu pending dulu. Yang perbanyak kita salawat semenjak maghrib sampai maghrib kembali, perbanyak salawat kepada Nabi khususnya di hari Jumat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi maka Nabi ta nareko angkat itu makadi. Maka Nabi ta yaitu sangeto makadi nareko ning kalinya sakku nadena salawat loria. Yena tu makadi kaku dalam hidupnya. Jadi nareko yang kalinya sana Nabi ta as-salawatu Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasabah nareko maka damaki abad kalau salawat apa? Allahumma salli ala Muhammad wa alaihi. Fuang tafas salama Nabi Muhammad keluargana itu. Namun datang apa Nabi Muhammad sudah di surga. Namun datang Nabi Muhammad sudah di surga dan begitu hebatnya Nabi Muhammad, jangankan manusia Pak, Allah Ta'ala sendiri bersalawat kepada Nabi. Maka dia ayatnya Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Si tongat-tongan na Allah Ta'ala malaikat masalawat manangi lor Nabi ta. Bayangkan Pak, Allah Ta'ala masalawat malaikat masalawat Nabi ta. Masa ini umat Nabi ta makura salawat ta lor Nabi ta. Makanya hadirin yang mulia, supaya kita akan diberi syafaat, banyaklah bersalawat kepada Nabi.
Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak ini selalu saya ulang di mana-mana bahwa narekoeloi elei pura kima sampaja subuh. Kemarin saya tantang ibu-ibu dan hadirin. Maka dan nareko taparate miro tabaci astaghfirullah ekasiratu kuelei. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ekasiratu kuelei. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ekasiratu kuelei. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalimin. Ekasiratu. Tabaca ka kuelei ekasiratu. Tabaca to itu karawengi ekasiratu. Saya yakin dan percaya Pak, ibu dan bapak pasti hidup tenang bahagia dalam hidup. Dia mama kalau kita tepat, saya tidak minta ibu baca 1 tahun. Saya tidak minta ibu baca 1 bulan. Praktek 1 minggu Pak. Habis salat subuh baca ini tasbih. Astagfirullah, kemudian tasbih, kemudian salawat dan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalimin. Pura kimas sampajan subuh, pura kimas sampajan asara, si minggu tak praktek Pak. Dan ibu praktek, insya Allah kita akan merasakan ketenangan dalam hidup. Setengah-tengah apa? Ya sengi itu kebahagiaan. Ternyata maka demegana waram parata. Dek to maka damatan rela de fangkata. Tapi kebahagiaan itu akan datang Pak nareko matenang nyawata. Matenang atita. Nareko matenang jiwata Pak, matenang jiwa atita. Orang itu akan bahagia. Namutan langga-langga asumiran na tawe. Na masessa nyawana masessa tinna, tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Namun matan refangka na dihormati di mana-mana, tapi hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang, tidak ada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu hanya datang apabila hati kita ini tenang. Kurma kutana ki ku bicara ni patenang roti. Bagaimana mendapatkan hati yang tenang? Dek gagal Pak, maka de Allah Taala ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya merengeralo di pung Allah Taala, hati ini akan tenang. Nareko tenda pung Allah Taala Pak yang ngerang. Kurang kita berkomunikasi dengan Allah, tidak mungkin hati ini tenang. Dan kalau hati ini tenang Pak, menyemelad, tidak ada masalah dalam hidup ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu Pak, ini baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, supaya kita mendapatkan ini hakikatnya la ilaha Muhammadur Rasulullah, banyaklah mendakwakan tentang kalimat Muhammadur Rasulullah. Bersalawat banyak-banyak kepada Nabi, tapi ada yang lebih penting Pak, hidupkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Namanya doa masnunah. Yang dimaksud dengan doa masnunah, doa yang berdasarkan sunnah, doa yang diajarkan oleh Nabi. Atau okam aku tanya Bu, ya kumat tabukai wajuta aga doana. Mereka itu di sini padahal sesama buka waju. Sesama buka waju di sini maka ada padongan nama buka waju. Padahal padongan nama konco lade. Aga padongan yang kemafalai. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Aku bawa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bukan wajuta. Ya kalau kita pakai wajuta kata baca. Maka kami bismillah. Padahal akan apa Quran Nabi ta? Bismillah. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa min khairi ma huwa lah. Wa a'udzubika min syarrihi wa min syarri ma huwa lah. Kalau pakai baju baru, lain lagi. Jadi semua banyak doanya Pak. Masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Kenapa ini diajarkan? Supaya hati kita ini senantiasa kontak dengan Allah. Dan kalau hati senantiasa kontak dengan Allah, tidak ada susah dalam hidup ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ibu-ibu ini banyak. Sosok itu macam ni, ya kuburannya, balahala pa ya macam ni Pak.
Kadang-kadang tas seminggu nampak macam ni, kebetulan Tommy lalu kak Firo macam ni. Iya. Ya kui makun repa kadang-kadang sosok macam ni. Wah, tak lama pak dongeng macam ni. Saya kata kalau agak terbaca. Dia kata baca kita paham. Padahal semua ini ada doanya. Jadi tolong ibu-ibu dan bapak-bapak, mulai malam ini tak guru mana yang pak doa dongan na. Macam ni agak pak dongan na. Kemudian berpakaian, makan pun juga, maka dalam motor ibam andre, ada semua doanya. Makanya untuk menghidupkan yang namanya Muhammad Rasulullah, baca doa-doa masnunah, doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ada yang namanya salat khusyuk wal khudu. Ya sungguh sempaja pak khusyuk. Minggal ada tu pernah dulu beberapa tahun yang lalu angka tu kursus menggapai sholat khusyuk. Kalau salar waktu iwaja 2,5 juta. 2,5 juta na wajah tahu baru dia bisa masuk kursus sholat khusyuk. Saya tanya teman-teman yang humetia 2C, kadang-kadang perlu kursus. Macam, kurangnya macam kadang-kadang makan khusus no. Nasi tambah dia khusus tas. Cap fotonya di 2,5 juta. Hadirin yang mulia, jadi sebenarnya kekhusyuan dalam salat ini, yaitu maksudnya begini. Narekomelo untuk kekhusyuan dalam salat. Jadi salat yang kita lakukan itu dengan konsentrasi batin. Jadi konsentrasi, agak asam mengarah dengan Allah Taala pak. Maka dari narekologi asam mengarah dengan Allah Taala na sampajata. De gaga yang ngarang lino. Narekode na tengarang lino itu berarti mengarah dengan Allah Taala. Narekode ngarang mobi dari tak tengarang mobi agak sana. Pokoknya kalau kita mau sempajaki dan ke benda-benda lino tengarang berarti kita belum mengingat Allah yang sesungguhnya. Hadirin yang mulia, narekodena yang ngarang hanya bacaan-bacaan dalam salat saja. Inilah yang dikehendaki bahwa kita betul-betul mengingat kepada Allah. Atau paling sedikit ibu-ibu dan bapak-bapak narekomelo kiruntui sininna bacaan-bacaannya yang engkelna sempajangnya teh semanang betuan apa? Agak betuan Al-Fatihah. Atau kita mulai dari doa kita. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya apa betuan? Teh sebetuan. Ya apa betuan Al-Fatihah. Ya kubura Al-Fatihah. Biasa tu malampe pengupuna imange. Ya kuna rek malampe di pengupuna imange. Biasa ni tu kajok-kajok kepikirannya. Aje Pak Ima di kulampe je. Itu biasa itu. Nah bagaimana supaya konsentrasi ini tidak kemana-mana? Ibu-ibu dan bapak-bapak tepat ala kita. Kemudian zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau Allah. Sampai selesai imam membaca papanguku. Maka hati tidak akan kemana-mana. Jadi nasabah nareko monrobama menghayal. Degaga. Nagoda ke setan. Jadi begitu habis walad dhalim, malampai bacaannya langsung tarik hati. Allah atau la ilaha illallah. Hati itu akan konsentrasi dan pikiran tidak kemana-mana. Dan kalau kita salat seperti ini, kita akan merasakan kenikmatan di dalam salat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, maka dia mengatakan nak orang melebihi wa tuqimus salat. Aqimis salat. Patatong dia senge sempayang. Si salat itu ya senge mengerjakan salat dengan mendirikan salat, Pak. Si salat ya senge patatos sempayang, si bawa pegok sempayang. Iya. Ya ku ma kasana takabbir li ba Allahu akbar, kemudian ma beresal kiri kanan, ya riasa pegok sempayang. Tapi ada riasa patatos sempayang sebagai Tuhan Pak Guru kinabita. Ya senge patatos sempajang sininna gau ta rilalenna sempajange ye matori fego kaku salibenna sempajang. Ye riasan mendirikan salat.
Oleh ini contoh. Nari rumah sempajak itu tertutup aurat dengan sempurna, kecuali muka dan telapak tangan. Ini kita lakukan ketika kita salat. Mestinya ibu-ibu kalau di luar salat pakaiannya juga seperti itu. Aja nari rumah suni masih je, na agak senang. Nalipa ni bawona, nampak pakai celana koncon na joka-joka. Ini tidak benar gitu. Di dalam salat menutup aurat, di luar salat harus menutup aurat juga. Inilah yang disebut dengan mendirikan salat. Termasuk juga kita yang laki-laki, auratnya laki-laki itu antara pusat dan lutut. Jadi rekong kamu berane sudah balik, masdara konco berarti itu orang tidak mendirikan salat. Baru dia mengerjakan salat, karena di luar salat dia memperlihatkan auratnya. Laki-laki yang pakai celana pendek itu sama dosanya kalau perempuan yang membuka aurat, karena kelihatan juga auratnya. Jadi yang dimaksud dengan mendirikan salat, semua tingkah laku kita di dalam salat itu kita praktekkan di luar salat. Dari kumas sempajak ingatan kita tertuju kepada Allah, maka di luar salat juga kita harus banyak mengingat Allah. Jika di kantor, bagaimana caranya mengingat Allah di kantor? Mapikir ki, engkau kantor aga perintah ng Allah Ta'ala berkaitan dengan kantor. Pasti ada kejujuran, jujur ko, amanah ko, kemudian istiqamah ko, dan lain sebagainya. Jadi apa yang dimana kita berada, yang kita pikir aga perintah Nabi ta, aga to purna pego, aga perintah ng Allah Ta'ala, aga to najallo ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kumaku ni cara tamas sempajang, insyaallah kita akan merasa tenang. Nama kedatoi Nabi ta seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri salatnya atau mencuri di dalam salat. Dena to got cojai si dia fanga nareko ninno menoi lalu sempajannya. Makanya sahabat suruh nafung Allah Ta'ala aga ya semenor ya sempanya. Aku basarana makwe yasriku salatahu nenoi sempajanna. Agar ya neno sempajanna, ibu-ibu dan bapak-bapak dek na suku sempajanna. Jadi engkau suatu sahabat Nabi ta sudah salat, purima sempajan Nabi ta baru ada sahabat yang masuk terlambat dari jauh. Waktu na bermas sempajang, yobi na bita. Asam pajak ko kayo. Defa na asam pajak sih. Pura na sempajang, yobi si na bita. Asam pajak ko kayo. Defa na suko sempajang. Hadirin yang mulia, ekatelu mapakuron ang panabita na padahal ni makadayero sing sempajang ikatumak nina. Ini ada kaitannya dengan orang yang mencuri dalam salat atau nenoy sempajana. Aga yasan nenoy sempajana, dia na suku gerakan-gerakan dalam salat. Dia pa na magalo rokok na tetap ni. Iya. Dia pa na magalo tetap na suyo ni. Biasanya ada gitu mas sempajang, nampis tengero itidalna tepas suyo ni. Orang seperti inilah yang disebut dengan mencuri di dalam salat. Nenoy sempajana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kan ada setiap gerakan Pak itu ada baca-bacaannya. Rokoki baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi 3 kali. Itu supaya tenang. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sujukin kata bacaannya. Angkat tu masuk pada mapakuncik. Jadi saja makada. Begini sugoi olahraga atau apa? Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajalalu nanti menoi sempajatta. Orang yang mencuri salatnya adalah orang yang tidak sempurna rukunya iktidal, tidak sempurna iktidalnya baru sujud, tidak sempurna sujudnya sudah sujud. Orang yang seperti inilah salat yang tidak akan membawa manfaat bagi dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena ini harus ada kaitannya dengan suku. Narekomelo kipas suku agama atau kecerana Pak. Rukun Islam ada 5.
Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Haji ini nanti wajib kalau orang sehat, engkau orang paratta, paulle tofi watakale. Paulle watakale, paulle waramparang. Nampak wajib yasengnya haji. Yasengnya seke, engkau waram paratta. Yasengnya puasa, tama pi ulan Ramadan. Nareko dia tama ulan Ramadan, dina wajib mak puasa. Jadi ya puasa, seke, haji, engkau persyaratannya. Tapi ya sengge sempajang di gaga persyaratannya. Malasa toki, sehat toki wajib sembahyang. Matan retoki pangkata di gaga pangkata wajib sembahyang. Kasiasi pupuki atau sogi kita langga-langga wajib sembahyang. Dan salat ini harus sempurna. Jadi komero ki pasukku ya sengge agama masuknya ru intina pasukku sempajata. Nareko suku sampajata Pak, saya yakin insyaallah madece ki lino dunia akhirat. Saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu makade megalada tau nafajang ente senge sampajang, terutama ya rumah kunri malolo mofa, ya kumacuani gitu pulo de tona. Ya mi rumah lolo angka mofa tamunna, ulang-ulang katamunna. Itulah yang disebut dengan haid atau menstruasi. Jadi nareko taruhlah jam 12. Sekarang ini masuk lohor belum sampai jam 12. Taruhlah jam 12 masuk lohor. Maka deh setengah atau sedi kenapa sempajang si tengah sedi tepat datang tamu dia haid, dia sudah berdosa meninggalkan sholat satu kali. Makanya ini makun reye dari kota kalingan di bapak juga ni majene itu kan sempajang sita. Jangan sampai datang haid ibu berdosa meninggalkan satu salat. Nah, sistemnya senge tetang saya disempajang, dia akan terlempar ke neraka 80 tahun lamanya. Sesos ceremony si sebutol lino kali negara 80 tahun kali 365 kali 1000. Ayo miliar triliun tahun Pak. Itu saya disempajang. Bagaimana kalau 100 hari mata nanti sempajang, di mana kita berada? Makanya sempajang harus menjadi perhatian bagi kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini narekumelo kia aja nama itu Pak. Tafaratte geree. Tidak usah 1 tahun, tidak usah 1 bulan. Si minggu na bawang tafaratte kalima, ten kalinga bange asam pajaki, en kalinga bange asam pajaki. Allah akan kasih ketenangan dalam jiwa. Hadirin yang dimuliakan, karena sempayang ini adalah segala-galanya. Ya pernah suku tu Pak, so ibu-ibu sempajata, bang tawe sempajaki, bang tawe sita kimas sempajak. Ini orangnya, ya patu nasuku sempajata narekuma berjama ki, narekod itu berjama dengan suku sempajata Pak. Hadirin yang mulia, nama kumenol nabita nelor ni fasuku yang sempajang, terutama berjama. Maka dia nabita narekuma sempajak ko calalingu, sedimi itu apalan na, sedimi nino. Najib tama kalang sedimi. Narekuma sempajak mak berjama ko 20 fetu derajat, 20 fetu lino. Tapi dia tama gaji roh aja. Nah, sahabat hadirin yang mulia, yang namanya agama ini memang kadang-kadang tidak masuk di akal. Dia mulai tangkap roh. Bagaimana mungkin berdiri, ruku, i'tidal, sujud hanya 2 menit, 3 menit lebih baik daripada dunia. Kalau kita pakai akal tidak akan masuk di akal. Tapi yang mengucapkan kata-kata ini bahwa salat 2 rakaat lebih mulia daripada dunia adalah manusia yang semenjak dia lahir sampai meninggal dunia tidak pernah keluar kata dusta dalam hidupnya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu untuk mendapatkan hakikatnya ini salat, bacaan-bacaan dalam salat itu harus diperbaiki. Kita harus perbaiki. Bukan loripi ada namanya sahirnya salat, tingkah lakunya salat, ada juga yang namanya batinnya salat, bacaan-bacaan itu dalam salat. Kemudian ya saja sempajang, perlu saya sampaikan ibu-ibu. Ya saja sempajang Pak fardu ain.
Fardu ain artinya sedih lupa tahu, setiap orang Islam harus tahu, Pak. Beda dengan seperti ekonomi Islam, ya mungkin atau misalnya sedih selama nih. Tapi biasanya sempajang itu harus ditahu dari A sampai Z-nya sholat, ibu dan bapak harus tahu. Nah rekoleti sengi masalah kimatu riololo Allah Ta'ala. Nah sahabat biasanya sempajang fardu ain artinya wajib disesena tungke umat Islam. Nah biasanya sempajang dengan sesempajang dari rekolet mak jenne, maka mak jenne pun juga harus tahu dari A sampai Z. Nah biasanya jenne deto nama deken dari kumajai istinjata. Maka ifagalori biasanya istinja, yaitu at-tahara, bagaimana caranya membersihkan. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, maka dia Nabi ta matu serimondri mega totta maranaka tenia maka dia sempajang. Tetapi tidak hati-hati ketika dia buang air kecil. Wattunda agak senang buang air kecil, dia hati-hati. Pura nero kamu faceci, kemudian dia mafacing, sembahyang yang dilakukan tidak akan sah karena dia berada dalam kondisi yang najis. Maka angka nasi batu Nabi terlalu 2 kubur. Kemudian ontana Nabi berhenti. Kemudian maka Nabi hati-hati, ini orang yang dikubur ini dia disiksa oleh Allah bukan karena dia tidak salat, tapi dia tidak hati-hati ketika dia buang air kecil. Maka rangkaiannya salat yang seperti ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pikir ini sudah 1 jam, itu baru 2. Jadi mungkin nanti kesempatan yang lain baru saya sambung. Masih ada 4, Bu. Masih ada ilmu ma'asyikir, kemudian ikramul muslimin, bagaimana memuliakan sesama muslim, kemudian masih ada ikhlasun niyah, bagaimana ikhlas dalam beramal, dan bagaimana memperjuangkan agama. Saya hanya akan terangkan sedikit-sedikit saja. Hadirin yang mulia, jadi ilmu ma'asyikir ini artinya itu biasa tok itu salah mengerti ya sepat disengen. Ya sengen Pak disengen segala sesuatu yang berasal dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana tiasa Pak disengen teman-teman. Oleh agarnya penjelasan yang lain, jadi ya sengen Pak disengen teman-teman bukan ketika dia ahli atom. Orang ahli nuklir, orang ahli komputer, bukan itu Pak disengen teman-teman. Ya sengi Pak disongat tongat-tongan sininna anu poleri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia terima dari Allah disampaikan kepada kita, yana riasa Pak disongat tongat-tongan. Ya sengi Pak disongat tongat-tongan, Pak disengan pasalama tika kulino, pasalama tika ku akhirat. Yana tiasa Pak disongat tongat-tongan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat namanya ikramul muslimin, memuliakan sesama. Nah, jadi kita harus menghormati antara satu dengan yang lain. Ibu-ibu dan bapak-bapak, dan ini yang banyak hilang sekarang ini, tidak lagi saling menghormati antara satu dengan yang lain. Paling bagus ibu-ibu, terutama kita majelis taklim, saya ingin menyampaikan narekumelo ki madeceng asli sumpung lolota. Itu ada jalan keluarnya. Telo doangi padat taru patau rigo engkana yero yero doangi dan sengaja maka dia doangi. Inilah doa yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulangi ini. Nigi tomelo doangi padat taru patau. Na yero tonelo doangi dan sengaja maka dia doangi. Maka inilah doa yang luar biasa tingginya nilainya di sisi Allah. Apa hebatnya Pak narekoin doa yang dia tahu. Taruhlah misalnya fuang kalau balik bulaku pasti makura-kura minta dalena. Fuat tafasuku dalena, talomuangi dalle, talengi pintu resti. Banyak yang kita minta kepada Allah. Apa yang Allah lakukan? Allah kirim malaikat, wahai malaikatku, angkatu ataku nelodoangi padanna rupatau, noko aminkan doanya. Bayangkan Pak, kalau malaikat yang datang mengaminkan itu doa, Allah tidak mungkin menolak itu doa. Narekuburan ya roh,
Asapura ni fuang. Aja malufai. Aga nelau ria untuk silasuranna aletoi lori ale. Jadi makanya mahleka fuang. Yero pak donganna si dia atamu nelodai madeceng padan narufatau. Wen lodaka maku fuang. Yero purena nelodang manang aletoi lori ale. Jadi si tengah-tengah na ibu-ibu dan bapak-bapak nareko yang lodai madeceng tawe sebenarnya ale tamato telodai madeceng. Hadir yang mulia, angka nasi waktu Aisyah benena nabita. Yite kaku anakna Fatimah apon nabita maka dia bibi. Weng kalinya ki melodoa ngona satu malam saya amati doa. Dek managa ke melodoa maka dia pun aleka tapi maka dia alenia fuang alenia. Tahu mana mi nafau tanna nafau lena. Maka dia Aisyah makuro carana Nabi melodoa. Nelodoa manang tapi yang paling tinggi doanya Nabi ta ummati fassalama ummaku fuang fassalama ummaku. Bahkan waktu Nabi melo mate yang keluar dari mulutnya Nabi usikum bisalah wa ummati terakhir. Ufasako sampajan wa ma malakat aimanukum dan orang-orang yang lemah di antara kamu. Kemudian ada yang mengatakan ummati ummakku iman. Jadi hadirin yang mulia, jadi Nabi tanah rekomend ngelodoangi, tenang ini ngelodoangi ummakna. Aisyah istrinya Nabi nareko melodoangi mana tahu sehingga ditegur magi nadengkong puasemu maka dia Aisyah makuro yang kalinga Nabi ta melodoangi selalu minta doa untuk orang lain tapi apa yang terjadi nareko yang lodoangi pada tahu sebenarnya yang lodoangi untuk ale tamato sebab apa yang kita doakan itu malaikat yang mengatakan fuang aga nelodoangi lori pada nerwato ale to lori Nariku malaikat yang berdoa Pak luar biasa itu. Kemudian selanjutnya lagi 2 menit 1 jam. Hadirin yang mulia ada namanya ikhlasun niat Pak. Pakai lorila ada niat tak. Nah sampai biasanya itu niat. Angka nasi waktu mapa mulai sebut jama-jamangne magelo niatna. Tapi si senna patengang tepelese niatna. Makanya niat itu harus diperbaiki Pak dari awal sampai akhir. Walau ini contoh, engkaman oleh tapak sekolah. Mapa mules de tongkosofi. SMP, SMA, lentu perguruan tinggi. Semua kebutuhan terlihat motor dan lain sebagainya. Si senna manta di sarjana, nangka si waktu maka nak jok kemono mereka makro. Nampak dia napi goi parentata tapi makalamani na yemi tu musarjana gara-gara saya yang sekolahkan hancur semua itu pahala. Maka hadirin yang mulia, ini yang harus kita hati-hati perbaiki itu niat. Nariko sudah hancur seperti ini pahala Pak. Toba ki masih tak astagfirullahaladzim. Toba kakuan. Kalau masih tak toba pahala yang hancur itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir supaya ini bisa bagus Pak, yang terakhir itu semua kita harus ambil bahagian untuk memperbaiki keadaan. Inilah yang disebut dengan dakwah atau tabligh. Intinya begini. Aguru agama nan niat tafego agama nari kufuran tafego tafaltukan ni padat tarfator ya sini agama. Tak guria sang sampajan. Kemudian mas sampajaki nampatobi pada terfatau jok ke mas sampajan. Nasabay rasul panjange makuman tandren apalanna. Tapi mobi talo mas sampajan lebih tandrepi apalanna. Upak koli pengen supaya tafara madeceng. Dari mas sampajaki luar biasa apalan dari sesena kung Allah Ta'ala. Tetapi nari kuyobi itu mas sampajang lebih tandre fi apalan nari sesena kong Allah Ta'ala. Nari kumas sampajang ki ala lete baruntu. Tapi nari kutobi itu mas sampajang sininna apalan na to ito biye ang kamana ni taruntu lor yaleta. Ena rohibatnya sangit tampe
tauri madicing nasabak sininna bangsana naro ketua panitia na harap untuk mas sumbang, kemudian mas sumbang gara-gara kita dengar dari situ pahalanya ibu yang banyak itu juga masuk ke dia, karena dia yang menganjurkan kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu supaya enak ini agama, aguri agama, fegoi agama, nenia pada tukang ibadah merupakan resmi agama. Dari kumakur caranya Pak, Islam ini akan baik dan akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Saya pikir inilah ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dalam menteladani Nabi, dan mari kita berdoa kepada Allah. Ya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita semua yang hadir pada malam hari ini, saya selalu mengatakan, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini betul-betul cinta kepada Nabi, dan insya Allah kalau kita cinta kepada Nabi, kita akan bersama Nabi nanti di hari kemudian. Dia pernah selesai mak doangnya. Ini terlalu cinta kepada Nabi. Sinampopi, teruntuk mana muatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imi, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hayyul qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.